Halo, salam bahagia semuanya. Sebelum memulai video kali ini, Kevin akan menyampaikan beberapa hal yang harus kalian ketahui. Video ini bersumber pada energi kalian yang bersifat general, terkadang bisa resonate dan sebaliknya. Segala macam jawaban, kesimpulan, dan keputusan ada di masing-masing dari kalian. Jangan menyalahi diri sendiri atau bacaan yang aku sampaikan ini. Jangan lupa untuk mendukung channel YouTube ini dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Biar nggak ketinggalan di video selanjutnya, teman-teman bisa tekan tombol notifikasinya. Terima kasih dan selamat menonton. Halo, salam bagi teman-teman. Apa kabarnya untuk kalian semua di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, sehat selalu, dan tentunya terus bergairah. Apalagi di malam hari ini, malam Jumat, tentunya temanya masih sama ya teman-teman. Kita akan berbincang khusus dewasa. Usahakan untuk teman-teman semua yang nonton di channel YouTube-nya Kevin, kalian semua ini adalah orang yang sudah dewasa ya, umur sekitar 21 tahun ke atas. Karena apa? Tema yang kita bahas ini berkaitan tentang seksual. Jadi, ada sesuatu hal yang tersembunyi dari energi kalian atau energi si dia tentang gairah seksual. Temanya apa untuk hari ini? Nah, temanya sudah Kevin voting. Ternyata banyak banget dari teman-teman yang sudah voting. Dan untuk tema malam hari ini tentang fetisnya dan hal nakal yang dia imajinasikan. Ada sesuatu hal yang berbeda di sini. Ada sesuatu hal yang bergairah tentunya dalam tema pembacaan kali ini. Sebelum ke pembacaan, buat teman-teman semua jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Dan yang baru bergabung di channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua bisa memberikan energi positif untuk kita semua dan bisa memberikan kehangatan untuk kita semua di sini. Amin. Oke, apakah kalian siap untuk tema pembacaan kali ini? Ini berkaitan dengan fetis. Mungkin teman-teman semua ada yang sudah tahu apa sih fetis itu? Apa sih hal yang berkaitan dengan fetisme dan lain sebagainya? Apakah ada yang tahu? Kalau misalkan dari teman-teman ada yang tahu, silahkan teman-teman untuk berkomentar tentang fetisme itu apa, fetis itu apa. Kalian boleh komen di kolom komentar. Nah, di sini Kevin akan sedikit menjelaskan ya mengenai fetis. Istilah fetis ini muncul sekitar tahun 1800-an. Kevin nggak tahu tahunnya berapa, tapi yang Kevin ingat itu sekitar tahun 1800-an. Istilah ini berasal dari bahasa Portugis ya teman-teman, yaitu fetisio, yang berarti kecintaan yang obsesif. Wow, ada hal yang berkaitan dengan cinta tapi ranahnya lebih obsesif ya teman-teman. Fetisme seksual ini adalah ketertarikan seksual yang muncul pada benda atau bagian tubuh yang tidak lazim atau yang umumnya tidak dianggap sebagai sesuatu yang seksual oleh umum. Ada hal yang berbeda di situ ya teman-teman. Nah, seseorang yang memiliki fetis pada suatu benda atau merasakan rangsangan seksual atau bahkan kepuasan seksual karena itu, benda tersebut ini menjadi obsesi seksualnya dan sering digunakan ketika melakukan sebuah kegiatan seksual di situ. Artinya ada sebuah benda yang dia gunakan atau dia memiliki sebuah obsesi pada bagian tubuh tertentu. Ini yang dinamakan sebuah fetis ya teman-teman. Ada dua macam fetis yang dapat dimiliki oleh seseorang, yaitu fetis pada bentuk benda, yaitu seseorang yang mengidapnya ini mendapatkan sebuah rangsangan seksual dari bentuk benda tersebut. Misalkan ada orang yang memiliki fetis pada sepatu atau pakaian dalam pada seseorang. Ini bisa diindikasi bahwa dia memiliki fetis pada benda-benda yang mungkin bekas dipakai orang lain di sini. Nah, mungkin terlihat menjijikan atau lain sebagainya, tapi di sini kita akan share ilmu pengetahuan yang berhubung tentang fetisme di sini. Apakah orang yang kamu bayangkan nanti dia memiliki imajinasi nakal tentang fetisnya dia?
tentang sesuatu hal yang berkaitan dari kamu atau tidak. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Nah, di sini juga ada juga ya yang memiliki fetish terhadap benda karena bahannya ini yang digunakan membuat benda tersebut menjadi berbeda. Mungkin ada benda-benda yang terbuat dari lateks, karet, atau mungkin juga dari bulu-bulu ya teman-teman. Ada bulu-bulu yang biasa digunakan untuk melakukan sebuah hubungan seksual di situ. Nah, fetish juga ini bisa melibatkan tubuh atau bentuk tubuh tertentu atau yang bisa disebut dengan partialisme ya teman-teman. Misalkan ada orang yang menyukai kaki atau podopilia atau menyukai hidung atau nasopolia. Nah, di sini ada dua fetish, yaitu fetish pada benda dan fetish pada bagian tubuh tertentu. Nah, kalau misalkan fetish pada bagian tubuh tertentu, mungkin teman-teman bisa merasakan sebuah sentuhan yang berbeda. Mungkin pasangan kamu di sini dia sangat mengidolakan bagian tubuh kamu, terutama bagian bawah kaki, telapak kaki, atau mungkin juga dari jari-jari kaki kamu, yang mungkin membuat pasangan kamu ini merasa bergairah di saat dia mencoba untuk memainkan lidah-lidah dia di antara celah-celah kaki atau memainkan beberapa anggota bagian tubuh kamu di situ. Nah, ini juga bisa mengindikasi bahwa itu yang dinamakan sebuah fetish ya. Selain itu ya teman-teman, pengidap fetish pada hal-hal yang dianggap menjijikan oleh kebanyakan orang seperti kotoran ini ada orang yang fetishnya itu ke hal yang aneh, ada yang ke kotoran atau orang tuh nyebutnya itu kopropilia atau air seni, atau mungkin juga ada orang yang fetishnya ini sangat nyeleneh yaitu kepada bau kentut teman-teman. Itu ada yang namanya orang itu macam-macam fetish di sini, tapi Kevin nggak akan mungkin membahas tentang fetish yang jorok atau hal yang menjijikan seperti itu. Tidak, kita akan membahasnya dari energi kartu tarotnya, tentang gairah fetish dia, tentang hal-hal yang berhubungan dengan romansa dia, bagaimana dia bisa mengimajinasikan hal nakal. Mungkin ada hal yang berkaitan dari diri kamu, atau mungkin juga dia bisa membayangkan orang lain atau menikmati dunia dia dalam hayal dia tentang fetish itu tersebut ya. Nah, apa sih penyebab seseorang ini bisa memiliki fetish? Sampai saat ini teman-teman, ini belum ada yang dapat memastikan mengapa seseorang ini bisa membutuhkan suatu benda tertentu untuk merasakan sebuah rangsangan seksual. Jadi pada dasarnya nggak ada yang tahu kenapa bisa seperti itu. Nah, namun yang pasti seseorang bisa mulai memiliki fetish ini sejak masih kecil. Apabila dia masih kecilnya ini seseorang yang menjadi korban dari pelecehan seksual atau melihat aktivitas seksual yang berhubungan dengan fetisme, ada kemungkinan mereka meniru perilaku tersebut teman-teman. Jadi buat para couple-couplenya di sini, di saat kalian mencoba untuk melakukan hubungan seksual atau hal-hal yang nyeleneh dengan pasangan kamu harus berhati-hati jangan sampai anak kamu atau anak kecil atau orang lain ini melihat. Karena ini ranahnya adalah privasi, hanya kamu dan dia yang cukup tahu itu semua ya teman-teman. Nah, lalu di sini ada juga pada laki-laki, fetishmen ini bisa muncul ketika mereka merasa kemaskulinannya ini terancam. Jadi, mungkin teman-teman ada yang pernah lihat video TikTok anak kecil, dia itu anak kecil cowok tapi dia gayanya itu sedikit feminim, bahkan sangat feminim sekali. Mungkin dia terlihat kayak cucok meong dan lain sebagainya. Itu ada indikasi bahwa dia akan mengalami sebuah fetishem di saat dia dewasa, karena sisi maskulinnya dia ini terancam di situ teman-teman. Lalu di sini seseorang yang bisa menyebabkan dia memiliki fetish ini penghinaan atau takut ditolak, misalkan dapat menimbulkan obsesi tidak sehat kepada benda mati. Ada beberapa berita terutama dari Jepang, ini adalah paling banyak ya jenis-jenis fetishem yang mungkin cukup aneh. Ada orang menikahi tokoh anime, dia menikahi dia dan dia menikahi bonekanya. Mungkin teman-teman tahu Hatsune Miku. Nah, ada yang nikah sama Hatsune Miku di situ, tapi dalam bentuk boneka. Dia menikah di sana bersama sosok
anime itu. Mungkin itu bukan anime ya, apa sih Hatsune Miku itu? Idol group ya, idol yang nyanyi gitu tapi di suaranya diubah. Oh, Vocaloid. Maaf, Kevin mantan wibu. Itu adalah beberapa contoh jenis fetishem yang mungkin cukup aneh, terutama dari Jepang. Kalau Jepang itu banyak sekali hal-hal aneh. Mungkin ada orang itu yang fetisnya itu dia itu terlalu obsesi dengan bantal guling atau bantal-bantal tapi ada gambar tokoh animenya. Ini nggak cuma ke cowoknya aja ya, nggak cuma ke cowoknya aja, ada yang cewek. Bahkan di beberapa berita ada orang yang dengan sendirinya dia tuh merasa fetisnya dia ke menara Paris, menara Pisa itu. Dia itu terobsesi dengan dia dan benda mati itu, dan dia pengen menikahi benda mati itu. Banyak banget. Ada hal yang aneh juga. Ada yang fetisnya itu dia menyukai benda yang tidak lazim, seperti roda ban. Ini banyak sekali di kota-kota besar di negara maju di sana. Karena yang namanya fetis itu beraneka ragam dan cukup aneh-aneh. Tapi buat teman-teman di sini, Kevin nggak akan mengarahkan kalian ke pembacaan yang temanya fetis-fetis aneh dengan benda mati ini, tidak. Karena itu bagi menurut Kevin pribadi ya, itu kurang patut dibahas karena itu adalah hal yang cukup wow gitu loh. Oke. Lalu di sini Kevin juga akan melihat dari segi fetisnya sendiri. Ada banyak ya di antara teman-teman semua yang mengalami mungkin cukup kaget. Misalkan pasangan kamu ternyata memiliki fetis, terutama fetis pada anggota tubuh kamu tentunya di sini. Dan apakah itu akan mengganggu ke dalam ranah hubungan percintaan kamu dengan dia atau tidak? Kita akan melihat dari energi kartu tarotnya di sini. Dan yang Kevin bahas di sini tentang fetis yang berhubungan pada anggota tubuh atau mungkin juga pada benda-benda yang dia pakai untuk mengimajinasikan kalian semua di sini atau para couple-nya. Kita akan lihat bersama-sama karena di sini energinya banyak orang. Jadi Kevin nggak akan ngambil satu buah kartu, itu nggak afdol ya. Kita akan bedah bersama-sama dari beberapa kartu. Kita akan lihat apakah dia memiliki indikasi mengimajinasikan teman-teman semua di sini dengan fetisnya yang nakal. Kita akan lihat bersama-sama dan mungkin Kevin nanti akan melihat inisialnya dia siapa, dan kita akan tahu bagaimana energinya dia tentang tema kali ini, fetisnya dan hal nakal yang dia imajinasikan. Oke, kita lanjut ke pembacaan. Oke, buat teman-teman semua, usahakan dalam pembacaan kali ini untuk fokus pada diri, dan bayangkan seseorang di luar sana yang mungkin sedang kamu tuju atau mungkin juga couple kamu di sini. Apakah dia memiliki fetis, dan kamu akan bisa melihatnya dari gambaran kartu tarot yang Kevin tebar di sini. Sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk teman-teman untuk mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Kita akan lihat bersama-sama karena berhubung ini adalah energinya dia. Kevin ambil satu energinya dia dulu. Nanti Kevin akan membedah banyak tentang dia. Oke, kita lihat bersama-sama bagaimana energinya dia untuk saat ini, untuk orang yang sedang kamu bayangkan atau couple kamu, atau orang yang mungkin ada di samping kamu, atau mungkin juga ini adalah kamu. Kita akan melihat bagaimana energinya dia saat ini tentang gairah terutama ya. Wow. Ini entah kenapa ya, kartu The Beauty of Horror dalam pembukaan kartu ini sudah muncul. Kartu Connect of One, teman-teman. Teman-teman pasti tahu ya, di dalam kartu tarot secara esoterik, Wands itu elemennya adalah api. Api berhubung dengan gairah. Bagaimana energinya dia? Gairah kesatria. Artinya dia memang memiliki sebuah gairah yang luar biasa untuk bisa melakukan sebuah hubungan seksual
dan memiliki sebuah tantangan-tantangan tersendiri, terutama ini berkaitan dengan fetish. Artinya orang yang sedang kamu bayangkan atau orang yang sedang kamu pikirkan atau orang yang kamu tuju di sini dalam pembacanya Kevin, dia memiliki sebuah indikasi untuk melakukan atau mengimajinasikan hal yang berhubungan dengan fetish. Karena secara energi kartu Knight of Wands, kesatria yang membawa gairah di sini. Jadi indikasinya memang ada. Setiap orang pasti ada dan pasti punya sisi fetishnya tersendiri. Apakah Kevin punya? Kevin punya dong. Tapi nggak mungkin Kevin share di sini. Apa fetishnya Kevin di sini? Tapi tentunya fetishnya ke anggota bagian tubuh, bukan kepada benda-benda gitu ya. Karena menurut Kevin, kalau misalkan benda-benda itu terlalu rempong gitu ya. Oke, kita lihat energinya dia. Knight of Wands sudah pasti dia memiliki gairah. Teman-teman bisa lihat ya, kesatria di sini menggunakan naik kuda dan kudanya di sini sedang berlari. Artinya seiring waktu berjalan, gairah itu akan muncul. Energinya dia tentang hal yang berhubungan dengan gairah seksualnya dia ini akan muncul untuk membangkitkan semangat dia dalam melakukan sebuah hubungan seksual, tentunya dalam kepuasan dia di sini. Dan berhubung kartunya di sini ada gairah yang besar, Kevin akan melihat bagaimana mental dan gairah dia. Ternyata energi pertama di sini dia memiliki indikasi ya teman-teman, bahwa dia menyembunyikan sesuatu dan dia sedang berapi-api bergelora di sini. Kita lihat 4 kartu di sini, bagaimana tentang mental dan gairah dia. Oke, ini untuk kartu pertama. Kartu kedua, ketiga, dan yang terakhir kartu keempat. Kita akan lihat bersama-sama tentang mental dan gairah dia di keempat kartu ini. Wow. Di sini chord cardnya keluar loh teman-teman. Ada 2 chord card. Di sini pertama sudah jelas energinya dia ada kesatria. Ini kesatria lagi, kesatria pedang. Dan di sebelah kanan ini ada chord card, kartunya adalah page. Kita akan bahas bersama-sama bagaimana mental dan gairah dia. Untuk kartu pertama di sini ada kartu Knight of Swords, kesatria pedang di sini. Secara mental, secara gairah dia ada. Dia memiliki gairah terbesarnya dia di sini, dan dia bisa melawan segala bentuk ketakutan yang ada dalam pikiran dia. Artinya dia mengimajinasikan hal yang berbeda antara hubungan seksualnya. Ada indikasi di sini bahwa dia mencoba untuk bisa melawan arus tentang hal yang berkaitan dari imajinasi nakal dia. Apalagi kartunya adalah kesatria. Kesatria pasti akan menjelajah tempat-tempat yang mungkin belum pernah dia coba. Nah, tempat-tempatnya ini apa? Tempat yang Kevin maksud di sini tentang imajinasi dia. Artinya orang ini memang memiliki gairah dari segi pikiran dan dari segi visual di sini, teman-teman. Bisa dilihat bahwa orang yang sedang kamu pikirkan atau orang yang sedang kamu bayangkan di sini, dia memiliki sisi gairah yang berbeda dibandingkan orang pada umumnya. Artinya apa? Dia memiliki seksual yang mungkin bisa membuat dia bisa kuat, bisa terus melakukan sebuah eksperimen terutama dalam eksperimen menjalin sebuah ikatan cinta dengan kamu dalam hubungan seksual di sini. Lalu bagaimana mental dia? Dia orangnya tipikal orang yang bebas apa adanya, dan dia dengan sendirinya mungkin bisa mencari suasana baru. Mungkin ini ada kaitannya juga dari apa yang dia rasakan selama ini. Ada kaitannya dari masa kecil dia, ada kaitannya dari kebiasaan-kebiasaannya dia. Makanya dia memiliki gairah untuk bisa bebas, karena kartunya The Fool, sebuah kebebasan. Dia bebas untuk melakukan apapun yang dia inginkan tanpa perlu dia takut-takuti. Tapi sisi di sini hanya dia saja yang tahu. Mungkin dia akan menunjukkan sisi fetisnya dia kepada orang yang benar-benar dia cintai. Karena The Fool di sini ada indikasi dia hati-hati dalam melangkah. Kalau dia salah langkah, menunjukkan sisi fetis dia kepada orang yang tidak dia
percayai, maka akan ada sebuah pemberontakan di sini teman-teman. Dan kita akan lihat lagi tentang mental dan gairahnya dia. Mentalnya dia stabil, gairahnya dia stabil. Ada indikasi bahwa di saat dia pengen menunjukkan fetisnya dia, ini bukan sebuah kecanduan. Seseorang yang memiliki gangguan fetisme yang parah, ini biasanya dia melakukan fetisme pada benda atau hal tertentu ini selama 6 bulan berturut-turut. Kalau misalkan dia melakukan selama 6 bulan berturut-turut, ini sudah mengindikasi bahwa dia memiliki gangguan fetisme yang parah. Kalau misalkan hal itu tidak ditangani, ini akan menjadikan sebuah kecandu. Ada banyak sekali tipe-tipe fetisme yang mungkin terbilang aneh, terbilang langka. Tapi di sini Kevin melihat indikasi bahwa orang yang sedang kamu pikirkan atau orang yang sedang kamu bayangkan di sini, dia masih bisa stabil dan mengimbangi di sini. Artinya secara gairah dan mental dia masih bisa mengimbangi di sini. Lalu fetis dia dengan gairahnya dia sebenarnya belum memiliki banyak pengalaman. Ada kartu Page of Cup. Dia belum banyak memiliki pengalaman untuk bisa melakukan fetisnya dia atau mempraktekkannya kepada orang lain di sini. Masih dalam angan-angan, masih dalam keraguan, dan dia mencoba untuk nahan tapi pengen. Nah, indikasinya orang ini atau orang yang sedang kamu bayangkan di sini, dia belum memiliki kecanduan, tapi dia memiliki indikasi bahwa dia memiliki fetis di sini. Nanti kita akan melihat fetis apa yang dia bayangkan atau yang ingin dia utarakan kepada teman-teman semua. Di sini untuk energinya memang dia menahan gairah imajinasinya dia, dan dia cukup berhati-hati juga untuk melampiaskan hal ini kepada orang yang dia cintai atau orang yang dia targetkan di sini. Oke. Setelah Kevin melihat energi mental dan gairahnya dia, memang ada indikasi bahwa dia memiliki 70% fetisnya dia, dan kita akan bedah, kita akan kepoin 70% fetisnya dia itu apa saja. Oke, di sini Kevin akan menggunakan kartu andalan Kevin dalam tema dewasa ini. Kartunya memang cukup wow banget, tapi buat teman-teman semua, jangan pernah berpikir negatif di sini, walaupun temanya negatif ya, tapi tentunya ini harus dijadikan sebuah semangat karena sex education itu sangat penting. Gambarnya sangat wow banget ya. Untuk dimensinya di sini yang dia bayangkan saat melakukan hubungan seksual. Yang dia bayangkan saat melakukan hubungan seksual. Apa sih yang dia bayangkan saat melakukan hubungan seksual? Kevin akan ambil 4 buah kartu dari energinya ini. Kartu pertama, kartu kedua, ketiga, dan kartu keempat. Kita akan lihat bersama-sama hal yang dia bayangkan saat melakukan hubungan seksual. Oke, kita buka bersama-sama. Wow, cukup malu-malu. Kevin melihat memang ada indikasi fetisnya dia memang 70% di sini. Berarti memang ada indikasi, tapi ditahan di sini. Oke, di sini yang dia bayangkan saat melakukan hubungan seksual dengan kamu. Kartunya ada Ace of Cup, tentang perasaan, tentang cinta. Dia adalah tipikal orang yang hanya mau melakukan hubungan cinta asmara dia atas gairahnya itu kepada orang yang benar-benar dia cintai. Artinya apa? Indikasi di sini dia tidak bisa mengeluarkan segenap tenaga dia atau hasrat dia sepenuhnya kepada orang yang bukan menjadi kekasih idaman hati dia. Ada sisi melankolis di sini untuk dia. Ada sisi hal yang berkaitan dari perasaan. Artinya memang dia tidak akan melakukan hubungan seksual kepada orang yang tidak dia cintai di sini. Lalu, yang dia bayangkan adalah dia saat bisa bercumbu dengan kamu, dia ini pengen banget menghentikan waktu. Pengen banget terus-terusan bersama kamu di sini. Karena kartunya adalah Ace of Cup. Kartu awal. Memang pada awalnya, ada indikasi pada awalnya, di saat dia pertama kali bercumbu dengan kamu, itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa untuk diri dia. Lalu bagaimana seiring waktu berjalan? Ada sebuah kebosanan di sini teman-teman. Nah, indikasinya memang kita balik lagi ke sini. Dia mencoba untuk
mencari hal baru, suasana baru, atau permainan baru di sini. Karena di saat dia pertama kali mencoba menjelajah pintu sorga dia dalam hubungan seksual bersama kamu, dia merasakan nikmat di awalnya. Tapi beberapa hari atau beberapa step selanjutnya atau tahap selanjutnya, dia memiliki sebuah sisi kebosanan di sini. Makanya yang dia bayangkan, dia pengen banget mencari hal atau gaya-gaya yang berbeda di sini. Oke, selanjutnya bagaimana dengan dia yang energinya saat kuat itu dari The Fool ya, energi paling kuat The Fool. Tentang yang dia bayangkan saat melakukan hubungan seksual dengan kamu. Ada kartu 10 tongkat ya, 10 of Wands. Dia memang mencoba untuk bisa melakukan hubungan seksual dengan kamu dengan posisi berdiri. Posisi berdiri, tidak ada kasur, tidak ada alas tidur, tapi dia mencoba untuk bisa melakukan hubungan seksual dengan kamu dengan posisi berdiri. Kalian mungkin akan berpelukan satu sama lainnya dan mencoba untuk bercumbu di saat kalian bertatap mata di sini. Dia membayangkan sebuah momen-momen di mana hal ini mungkin cukup berbeda dalam hubungan seksual. Biasanya orang, misalkan dia gairahnya hanya biasa saja, mungkin dia hanya melakukannya di kamar saja atau di tempat tidur. Tapi dia memiliki sebuah bayangan yang luar biasa untuk bercumbu dengan kamu dengan cara saling bertatap muka, posisi berdiri. Oke, ada hal yang dia bayangkan di sini. Lalu selanjutnya, energi dia di sini memang ada stagnasi, ada sebuah kestabilan di sini. Nah, untuk energi di sini ada kartu Queen of Swords. Dia pengen banget kamu menjadi ratunya atau kamu menjadi rajanya untuk menyuruh atau mengarahkan dia untuk melakukan apapun di sini. Jadi ada sisi fetisnya di sini bahwa indikasinya dia pengen diperlakukan sebagai budak cinta kamu atau budak seksual kamu di sini. Karena mungkin dia pengen banget ngerasain kamu ini mencoba untuk bisa mengarahkan dia untuk menuju ke titik-titik erotis. Itu ada indikasi di sini yang dia bayangkan saat melakukan hubungan seksual dengan kamu. Lalu di sini apa sih yang dia bayangkan saat melakukan hubungan seksual dengan kamu? Ada kartu King of Pentacles, teman-teman. Kartunya adalah court card. Ada indikasi bahwa dia memang membayangkan orang lain di sini dan orangnya mungkin jauh lebih tua. Mungkin dia juga membayangkan sosok orang yang lebih dewasa, energinya cukup maskulin di sini. Dia membayangkan itu untuk hubungan percintaan antara kamu dengan dia. Ada indikasi seseorang di saat dia mencoba untuk meningkatkan libidonya, dia mencoba untuk bisa membayangkan orang lain di sini. Agar apa? Agar gairah seksual dia ini tidak berubah atau tidak menurun drastis ya. Oke, ini adalah tentang hal yang dibayangkan saat melakukan hubungan seksual dengan kamu. Dan kita akan melihat fetisnya dalam imajinasi dia seperti apa. Apa sih fetisnya dia dalam mengimajinasikan? Apa sih fetisnya dia? Kita lihat bersama-sama teman-teman. Fetisnya dia adalah kartu pertama. Wow. Nah, ada indikasi di sini. Wow. Ini kenapa kartunya nggak bohong ya? Temanya fetis, keluar kartu yang wow banget nih. Kita lihat dari energi pertama dulu ya teman-teman. Di sini ada kartu 9 cup. Apa fetis dia? Fetis dia yang mungkin ini berkaitan juga dari ranah fisik. Dia mencoba untuk bisa menelusuri tiap jengkal kaki kamu di sini. Bisa kamu lihat posisi energi feminim di sini atau wanitanya di sini. Seorang pria di sini mencoba untuk bisa menelusuri kakinya. Ada fetis di situ. Mungkin dia mencoba untuk bisa mengimajinasikan dia menelusuri setiap lekuk indah tubuh kamu, terutama dari bagian kaki. Mungkin dia memiliki indikasi di sana. Cobalah untuk teman-teman semua di sini, mungkin kamu harus bisa lebih merawat kaki kamu agar kaki kamu ini terlihat cukup bagus, terlihat cukup bersih. Jangan sampai di saat kamu mencoba untuk open map ya bersama dia, open map, tapi kaki kamu banyak kotorannya, kuku-kuku kaki kamu tidak
dibersihkan, itu jangan dilakukan teman-teman. Jangan dilakukan kamu dalam kondisi kukunya itu kotor atau kaki kamu itu tidak bersih, karena indikasi orang ini dia memiliki sisi gairah dari bagian bawah. Jadi cobalah untuk bisa merawat kaki kamu di sini, karena memang fetis semacam inilah yang membuat dia merasa lebih bergelora, dan gairahnya dia ini akan terus tumbuh menjadi sebuah hubungan yang harmonis. Oke. Selanjutnya, bagaimana fetisnya dia dalam mengimajinasikan? Oke. Di sini ada kartu Knight of Pentacle, teman-teman. Dia membayangkan sebuah momen untuk bisa berduaan bersama kamu dalam sebuah perjalanan di sini. Kevin melihat ada indikasi sebuah perjalanan antara kamu dengan dia. Di saat perjalanan itulah dia mencoba untuk bisa bermain bersama kamu. Mungkin dia memiliki sisi nakal untuk bermain dengan kamu di dalam mobil, atau mungkin juga dalam kereta, dalam pesawat atau lain sebagainya, karena dia merasa tertantang di sini, teman-teman. Fetisnya dia memang ada berkaitannya juga dalam sebuah perjalanan di sini. Lalu selanjutnya, bagaimana fetis dia? Nah, ini baru ya teman-teman. Ini ada fetis yang berkaitan dari benda. Di sini energinya dia memang stuck. Dia di sini memang pasrah. Dan lalu di sini ada sebuah permainan yang ingin dia utarakan atau ingin dia lakukan bersama kamu. Kartunya Ace of Swords. Bisa teman-teman lihat, ini memang mengindikasi ada sebuah fetism yang berhubungan dengan benda-benda. Ada indikasi BDSM juga di sini. Ada sebuah permainan yang melibatkan benda-benda khusus yang mungkin bisa dia coba untuk bisa bermain dengan kamu. Dia mengimajinasikan itu semua. Apakah ini berkaitan dari visual yang dia bayangkan selama ini? Ada indikasi di sana. Setelah dia melihat tayangan atau hal yang berhubungan dengan visual di sini, dia pengen banget mengimajinasikan untuk melakukan bersama kamu di sini. Kalau memang ini tidak terlalu berbahaya dan ini tidak terlalu sering dilakukan bersama dia, maka nggak masalah. Sebenarnya permainan-permainan inilah yang mencoba untuk bisa menemukan hal baru dalam melakukan sebuah hubungan seksual tentunya, teman-teman. Kalau misalkan kamu malu-malu, kamu merasa ragu dan lain sebagainya sama dia, ini kalian harus saling dikomunikasikan, karena ranah seperti ini, ranahnya adalah privasi. Cukup hanya kamu dan dia yang tahu sebagai couple atau sebagai pasangan di sini. Lalu, apa fetis dia selanjutnya? Ada kartu Judgment, teman-teman. Fetis di sini yang kalian lihat sebenarnya cukup aneh ya, teman-teman. Dia mungkin bisa melakukan hubungan seksual fetisnya ini dengan benda-benda mati. Karena judgment, sesuatu hal yang dibangkitkan. Ada hal yang semula tidak bergerak, kemudian dia gerak-gerakan di sini. Nah, ini indikasi bahwa ada seseorang di antara kalian yang kalian bayangkan di sini, atau mungkin dia memiliki indikasi untuk melakukan hubungan seksual fetisnya dia pada benda mati. Mungkin juga judgment yang Kevin lihat di sini, mungkin dia bisa melakukannya dengan boneka atau mungkin juga dengan bantal, karena ada indikasi ke sana buat dia di sini. Nah, setelah kita melihat ternyata setiap orang ini memiliki fetisnya masing-masing, dan Kevin akan melihat beberapa inisial yang muncul dari energi eksotorik kartu ini. Yang pertama di sini ada kartu Knight of Swords ya. Knight of Swords yang Kevin lihat di sini indikasinya adalah dia memiliki inisial huruf C, L, dan juga ada huruf U-nya di sini. Lalu ada indikasi dia memiliki huruf I dan juga R. Oke, ini untuk inisialnya. Lalu untuk kartu yang kedua di sini, untuk dia atau orang yang sedang kamu bayangkan, dia memiliki inisial. Di sini Kevin melihat ada indikasi masih sama ya, teman-teman. Masih sama. Ada huruf C-nya juga, ada huruf L-nya juga, ada huruf U-nya juga. Dan di sini ada huruf A dari energi kartu Ten of Wands. Ini ada energi inisial huruf A, huruf J,
dan huruf S. AJS. Lalu bagaimana dengan si orang ini? Kevin melihat ada indikasi kartu 4 pentacle. Secara esoterik 4 pentacle ini Kevin melihat ada inisial huruf D, M, dan V. Oke, D, M, dan V. Delta, Mama, dan Viera atau Vietnam. Lalu untuk selanjutnya Kevin juga melihat ada energi Queen dan energi Ace of Swords ya teman-teman. Kevin melihat ada indikasi masih sama. Namanya ada huruf C-nya juga, ada huruf J, dan ada huruf U-nya juga di sini. Wow, inisialnya huruf C ini sepertinya sangat luar biasa ya dalam hubungan seksual, terutama dari segi fetisnya. Apakah teman-teman yang nonton di sini, pasangan kalian memiliki inisial huruf C, Charlie, atau tidak? Jika ada, komen di kolom komentar ya. Oke, untuk selanjutnya di kartu yang keempat, kartu pal energinya Page of Cup. Di energi Page of Cup di sini Kevin melihat indikasi ada huruf B, B untuk Bravo, ada huruf K-nya juga, ada huruf K, Korea, lalu ada huruf T untuk Tango. Lalu indikasi selanjutnya Kevin juga masih sama. Di sini huruf C ini kenapa lebih dominan ya? Huruf C dan U ini dominan lagi. Dari keempat kartu ini Kevin melihat secara esoterik ada huruf C lebih dominan, U juga lebih dominan. Untuk orang yang sedang kamu bayangkan, jika dia memiliki inisial nama seperti ini, ada indikasi dia memiliki fetis-fetis yang Kevin sebutkan di sini. Nah, setelah kita melihat energi fetisnya dia, gak afdol dong kita akan melihat apakah dia bisa mengimbangi antara kesadaran dan gairahnya ini. Apakah dia bisa mengimbangi antara kesadaran dan gairahnya ini? Kevin akan melihat energi dari orang-orang ini yang mungkin inisial namanya Kevin sebutkan. Apakah dia bisa mengimbangi atau tidak? Oke, Kevin sama ambil 4 kartu. Oke. Wow. Oke, kita akan bahas bersama-sama. Untuk pertama di sini teman-teman, apakah dia bisa mengimbangi? Ya, dia bisa mengimbangi di sini teman-teman. Ada kartu 8 pedangnya teman-teman. 8 pedang adalah posisi di mana dia tidak bisa bergerak atau dia masih berada dalam genggaman atau masih bisa diarahkan, terutama dari segi pikiran. Jadi memang ada sebuah kestabilan di sini. Antara pikiran dia, antara kesadaran dia, antara gairah dia masih bisa terkontrol di sini. Artinya dia tidak akan bisa lepas kendali di saat gairah dia atau fetis dia ini lebih dominan. Jadi orang ini yang mungkin inisialnya yang Kevin sebutkan tadi C, L, dan U ini masih bisa mengimbangi di sini. Oke, selanjutnya di sini ada indikasi dia bisa lepas kendali teman-teman. Ada kartu The Tower. Di dalam kartu tarot, The Tower ini adalah sesuatu hal yang mungkin ranahnya tidak terduga atau hal yang biasanya ini tiba-tiba. Ada indikasi bahwa dia bisa lepas kendali dan mungkin kalau misalkan dia lepas kendali, cobalah untuk kamu untuk berusaha menjadi queen di sini atau menjadi king di sini untuk bisa mengarahkan dia. Artinya kamu harus lebih dominan dibandingkan dia agar sisi ketidakkendaliannya dia tidak bisa melakukan hal yang mungkin di luar kendali. Kamu harus ada kontrol di sini terhadap dia. Lalu selanjutnya, indikasi pertama di sini sudah 3. Nah, apakah dia bisa mengimbangi antar kesadaran dan gairahnya dia? Kartunya sama. Ini ada kartu Energy into Full, di sini ada Energy into Full. Artinya mungkin ada sebuah ego. Dia mungkin memiliki sebuah ego bahwa dia pengen banget melakukan sesuatu hal yang berhubungan dengan imajinasinya dia untuk bisa dipraktekkan kepada kamu. Kalau misalnya kamu mampu, kamu tidak keberatan, tidak masalah. Tapi kamu harus berhati-hati di sini ya teman-teman, karena indikasinya adalah kartu full. Full kalau tidak berhati-hati ini akan berbahaya. Oke. Lalu selanjutnya di sini tentang gairah, tentang sebuah kesadaran, tentang sebuah keseimbangan. Ada kartu 7 tongkat teman-teman di sini. 7 tongkat sudah pasti masih bisa
ditahan, masih bisa terkontrol antara gairahnya di sini cukup besar ya. Gairahnya dia cukup besar dan dia memiliki sebuah kesadaran untuk bisa mengontrol tentang fetisnya dia. Jadi indikasi dari pembacaan Kevin di sini tidak ada hal yang mungkin berbahaya atau hal yang menyulitkan atau kecanduan fetisem di sini, tidak ada. Hanya beberapa momen yang mungkin dia bisa melakukan bersama kamu dan hanya ada di imajinasi dia saja, yang mungkin sifat 70% tadi yang Kevin sebutkan ini ternyata lebih banyak 70%-nya ini ada di ranah imajinasinya dia. Dan sisanya mungkin 30% ini bisa dia lakukan saat berhubungan seksual dengan kamu di sini. Oke, mungkin seperti itu saja bacaan dari Kevin untuk tema kali ini. Kevin sengaja redupkan lampunya agar tidak kena banet. Karena gambarnya mungkin Kevin takut di sini gambarnya ada yang sangat tidak senonoh, jadi Kevin redupkan lampunya biar tidak jelas. Oke. Dan buat teman-teman semua mungkin di sini yang menyukai video Kevin tema dewasa ini, mungkin kalian bisa mensupport Kevin agar Kevin bisa saling berbagi ilmu pengetahuan terutama dari segi seksual kepada teman-teman semua. Kevin di sini tidak ada niatan untuk menggurui kalian atau semua. Sifatnya adalah untuk edukasi, karena yang namanya kartu tarot ini memiliki beberapa ilmu dari tema kartunya. Ada tarot psikologi, intuitif dan lain sebagainya. Tapi yang Kevin terapkan di sini lebih menekankan dari segi psikologi, terutama psikologinya seseorang. Agar apa? Tentunya agar kamu dan dia menemukan sebuah titik kebahagiaan, terutama dari segi gairah di sini. Yang namanya hubungan percintaan harus memiliki 3 komponen. Teman-teman sudah hafal ya, antara gairah, keintiman, dan juga komitmen. Jadi tema yang tentang sekskologi ini tentunya berhubungan dengan gairah seseorang. Mungkin seperti itu pembacaan dari Kevin. Jangan lupa untuk mendukung ya channel YouTube Kevin dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya Kevin. Mohon maaf sekali jika ada kesalahan kata yang tidak mengenakan hati teman-teman. Mohon dimaafkan karena apapun yang Kevin utarakan di sini, Kevin hanya manusia biasa seperti kalian semua. Oke, Kevin tunggu kalian semua di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.